Mengapa melakukan itu dan kenapa yang dipilih adalah Indonesia? Kalau jaraknya tidak sampai 300 atau 400 meter, saya tetap naik Vespa. Kenapa orang di Indonesia gak suka jalan kaki? Atau kenapa gak ada trotoar? Apakah karena orang gak suka jalan kaki? Atau karena orang-orang gak suka jalan kaki, gak ada investasi untuk bikin trotoar? Berbagai macam kemasan itu dibungkus daun, tapi ketika era industri dan kapitalisme itu mulai masuk ke sini, hal seperti ini diolok-olok ini. Iya, atau piring sekarang, piring dari bambu, dari daun apa jati. diolah kan. Ya. Meskipun itu ramah lingkungan kan, tapi untuk produksinya tidak. Nah, menurut Mbak Maya terus paling simpel untuk krisis darurat sampah hari ini, apalagi yang paling cepat ini, yang bisa dilakukan di rumah tangga? Di Indonesia itu kan wajib agama ya. Banyak beberapa agama wajib gitu kan. Di KTP aja wajib. Tapi emang ada agama yang bilang kita bisa bunuh bumi gini dengan plastik. Paling bikin aku shock itu, orang Indonesia kan budaya itu sangat percaya dengan mistis ya. Pernah nggak ke gunung itu lihat botol-botol kemasan air, tapi isinya air kencing? Ya. Jadi kan kalau di Ngerasani ini, di acara kita ini kan namanya Ngerasani. Ngerasani itu diskusi atau gosip, jadi bukan sekedar talk show atau tanya jawab, tapi kita sama-sama ngobrol tentang tema atau tentang isu sesuatu. Nah ini, hari ini kan menarik, ada Mbak Maya. Iya. Mbak Maya ya, aku ngomongnya Mbak Maya dari Spanyol. Seorang warga negara Spanyol yang berkeliling dunia. Terutama akhirnya tinggal di Jogja atau gimana? Iya, sekarang menetap di Jogja. Mbak Maya ini kalau lihat di Instagramnya, saya juga baru semalam lihat Instagramnya itu memang sangat concern dengan sampah, lingkungan, kemudian isu-isu tentang zero waste atau bagaimana kita peduli sama lingkungan. Nah ini mungkin bisa memantik ya sebagai trigger obrolannya. Mengapa melakukan itu dan kenapa yang dipilih adalah Indonesia? Jadi kadang kan aku bikin konten gitu tentang masalah sampah di Indonesia kan, dan orang komentar kayak, oh boleh aja peduli sama Indonesia, kenapa orang Indonesia tidak gitu kan. Nah sebenarnya bukan peduli sama Indonesia aja, tapi kebetulan karena sekarang menetap di Indonesia, aku mempromosikan gimana cara untuk lebih sustainable di Indonesia. Sudah berapa lama tuh di Indonesia? Kalau di Indonesia sekitar 5 tahun udah. Oh sudah lama juga ya? Tinggalnya di Jogja juga ya sekarang, di Kasihan sekarang ya menetap di sini, tapi sebelumnya kan jalan-jalan gitu. Nah ini dekat rumahnya Mbak Maya ini di Kasihan, dekat dengan lokasi tempat kita ini, Tempuran Space. Tadi konon berangkatnya ke sini jalan kaki. Nah ini kan bisa jadi diskusi yang unik ya, sementara saya kan rumahnya juga dekat dengan sini. Kalau sebagai orang lokal yang lahir dan besar di Jogja, ada tantangan untuk berjalan kaki di Jogja ya. Satu memang cuacanya sangat panas ya. Selama setengah tahun mungkin di Jogja itu sangat panas di musim kemarau. Kemudian area-area pedestrian, trotoarnya, kemudian lalu lintas di jalanannya juga masih menantang untuk berjalan kaki. Yang bikin Mbak Maya concern kemudian jalan kaki lah, atau saya nggak tahu, mungkin Mbak Maya ini dari Spanyol, dari Bilbao. Kondisi pejalan kaki bagaimana perbandingannya? Kalau di Bilbao atau di Eropa lah gitu, atau banyak tempat yang di luar Indonesia itu trotoarnya enak buat jalan kan. Meskipun di bulan panas itu sangat panas, kami tetap jalan kaki gitu. Nah kalau di Indonesia kan mungkin masalahnya selain panas gak ada jalan kan. Iya, bisa keserempet motor juga kalau jalan di sini. Jadi kadang kan dibikin trotoar tapi trotoarnya
gak rata juga, kadang kayak naik turun, ada lubang, ada pohon di tengah, ada yang jualan, ada yang parkir, ada yang buka meja buat ngopi di tengah trotoar gitu kan. Kalau di Eropa juga ada, di trotoarnya buka kayak meja bar gitu kan buat minum, tapi kan trotoarnya lebar, jadi masih bisa lewat. Kalau di sini ya susah. Dan yang jadi tantangan juga jalan kaki atau pedestrian itu kan untuk menyambung ke transportasi publik. Misalnya dari rumah jalan kaki ke halte atau ke stasiun atau ke terminal bus gitu ya. Nah, sementara untuk mengakses jalan di kebanyakan kota di Indonesia, kan kalau kita mau jalan kaki di dalam jarak 3 atau 4 kilometer aja udah susah, harus berpindah. Transportasi umum nggak ada transportasinya. Nah, kalau dibandingkan dengan di Eropa tentu berbeda ya. Transportasi umumnya sudah lebih baik. Jadi kalau di Indonesia itu aku kalau jalan kaki, ya misalnya kalau dari Kasihan ya, kalau mau ke Tugu atau ke titik nol kemana gitu kan, misalnya kita bilang oh itu cuma 5 kilo atau 7 kilometer gitu. Kalau di Eropa atau di luar negeri lah itu pasti jalan kaki, kayak nyampe 1 jam gitu. Sejauh 5 kilo, 7 kilo itu nggak masalah ya jalan kaki ya? Iya, nah tapi itu kan karena jalannya enak. Kalau aku mau ke Tugu, itu kan rame kendaraan, gak lewat kampung gitu kan, udah lewat kota. Tapi kalau aku di Kasihan mau misalnya ke sini ke Kopi Tempuran atau mau ke kafe teman atau mau kemana masih di daerah Kasihan lah gitu, itu pasti jalan kaki. Karena itu bisa lewat banyak kampung, jadi sepi kendaraan. Kan punya sepeda dan punya Vespa juga aku lihat di Instagramnya. Nah, kenapa jalan kaki? Ya, ada campaign apa atau memang ada motif apa untuk jalan kaki? Kadang kan tergantung jaraknya itu pilih jalan kaki atau sepeda. Karena banyak naik turun kan kadang naik sepeda juga capek kan. Tapi kebetulan hari ini sepedanya banyak kempes. Jadi ya udah harus jalan kaki. Tapi memang membiasakan diri untuk jalan kaki ya ke mana-mana. Nah ini yang jadi menarik ya. Yang pertanyaannya kan kemudian, ini sedang melakukan campaign apa dengan jalan kaki atau memang mempunyai motif oh aku kalau jalan kaki nanti ini bisa jadi salah satu upayaku atau misiku untuk menjaga lingkungan atau apa. Sementara kan kita tahu ya di kota ini, di Jogja ini untuk mendapatkan transportasi yang private itu gampang sekali ya. Kita bisa beli motor kredit itu murah. Ojek online juga sudah banyak sekali. Sekarang mau kemana-mana dari rumah jarak 200 meter aja kadang-kadang kita pesan ojek online. Nah ini yang justru menarik. Nah kalau Mas sendiri misalnya dari rumah mau ke supermarket lagi saya naik Vespa. Naik Vespa juga, meskipun dekat gitu. Kalau jaraknya tidak sampai 300 atau 400 meter saya tetap naik Vespa. Saya harus jujur ya, karena memang kondisinya seperti itu. Budayanya memang harus diakui ya, salah satu kelemahan kami di sini memang budaya untuk jalan kaki itu minim sekali. Nah ini mungkin bisa dijadikan ajang untuk promote juga ya, bagaimana campaign atau gerakan berjalan kaki ini sebenarnya gimana sih harusnya. Ini saya dulu kan pernah jalan kaki, dulu tinggal di Kueni, di belakang pasar. Itu dekat rumah saya. Rumah saya di depan pasar Niten. Ya, di dekat dulu Kueni. Berarti dulu hampir tetangga ya. Tapi karena saya naik Vespa terus, jadi mungkin nggak ketemu. Nah, dulu kan tinggal di sana sering jalan kaki juga kan. Terus bikin konten YouTube jalan kaki di Kasihan atau apa gitu. Terus saya nanya ke penonton gitu kan. Kenapa orang di Indonesia gak suka jalan kaki? Atau kenapa gak ada trotoar? Apakah karena orang gak suka jalan kaki? Atau karena orang-orang gak suka jalan kaki gak ada investasi untuk bikin trotoar? Jadi kebingunganku itu gak ada trotoar karena orang gak mau jalan kaki? Atau karena orang gak jalan kaki trotoarnya gak diperhatikan gitu? Reaksi atau respon netizen gimana pas itu? Nah banyak yang bilang ya karena panas. Terus banyak yang bilang ya mereka malas jalan karena gak ada trotoar gitu.
Ada satu lagi sebenarnya yang bisa kita cermati ya dari gerakan jalan kaki. Kadang-kadang sebagai lokal atau sebagai native di sini, jalan kaki itu kadang-kadang diece. Diece itu diolok-olok atau dibercandain, wah kamu jalan orang kaki, gila, ya? Kamu kayak orang gila, kamu kayak supporter, kamu kayak pendukung band punk yang kemana-mana jalan kaki. Nah itu sering jadi olok-olok di Indonesia. Nah ini yang saya pikir perlu kita ubah perspektif sama mindsetnya ya tentang jalan kaki. Sementara di Jogja sendiri hari ini di beberapa titik, di beberapa spot misalnya di Malioboro sedang digalakkan dibikin trotoar yang luas, area pedestrian. Tapi kan tidak serta-merta membangun trotoar aja, harus ada wacana atau diskurs atau kultur yang ditanamkan untuk bisa jalan kaki. Yang paling mudah gimana kalau menurut Mbak Maya sebagai pejalan kaki? Yang paling cepat nih bisa diaplikasikan sama netizen nih biar rajin jalan kaki. Ya dipikir aja kesehatan sendiri gitu kan, kalau jalan kaki itu kan sehat. Tapi panas. Iya, tapi tubuh itu bisa tahan kalau kita minum gitu kan. Kalau ya mungkin juga biar gak jalan kaki di jam segini kan jam 12 gitu. Ya ini panas sekali ya. Nah memang campaign atau gerakan-gerakan di postingan-postingan Instagramnya selalu mendekatkan diri dengan misi merawat lingkungan. Iya. Kalau kita lihat beberapa orang bilang kan memang di Asia, bahkan jalan-jalan ke Thailand juga kemana-mana ini kan banyak yang ngomong ini negara dunia ketiga. Sementara Eropa, di Spanyol itu kan negara yang sudah maju. Krisis lingkungan atau krisis ekosistemnya bagaimana? Sampai hari ini update-nya apakah itu hanya parah dan terjadi di negara-negara yang dikunjungi di dunia ketiga atau sebenarnya di Eropa juga sama aja tentang krisis iklim ini? Nah kalau krisis iklim kan sebenarnya di seluruh dunia itu kan ada, karena maksudnya polusinya di sini itu sampai juga ke Eropa dan polusinya Eropa juga sampai sini kan, maksudnya semua itu satu langit kan, satu layar ozon gitu. Tapi kalau misalnya untuk mata itu kelihatan memang lebih kotor di negara-negara kayak di Asia di Asia atau di Amerika Selatan gitu kan, negara-negara yang ketiga gitu kan. Polusi matanya itu kan kemudian berkaitan dengan sampah pasti ya. Yang selama 5 tahun tinggal di Indonesia tentang pengelolaan atau manajemen sampah atau polusi matanya itu mungkin bisa diceritakan apa yang kurang dari sistem yang ada di negara dunia ketiga dibandingkan dengan negara maju. Yang pertama tentang sistemnya dulu, nanti kita ngomongin tentang habit atau kultur manusianya ya. Iya, kalau sistem untuk pengelola sampah itu kan mungkin di negara-negara Eropa kan pajaknya itu lebih tinggi. Kita semua ya gak suka bayar pajak ya, tapi emang dari pajak itu bisa untuk bayar tukang sampah gitu kan. Maksudnya orang yang akan bersih, akan ambil sampah dan pabrik sampah gitu. Di sini pajaknya juga mulai akan ditinggikan loh, tapi dikorupsi sama pejabatnya. Iya, dan ya seperti di Spanyol kan banyak orang ya yang nggak mau bayar pajak juga kan. Tapi gitu. Memang pengelolaan sampah di masyarakatnya lebih apa ya, lebih bagus gitu atau? Nah kalau di sana kan ya tetap kita beli semua pakai plastik kayak di sini, tapi budaya untuk kayak pesan makanan online gitu atau untuk bungkus itu lebih banyak di Indonesia. Kalau di Eropa biasanya kita masak sendiri, makan, jadi sampah-sampah untuk take away gitu nggak ada. Oke. Ini yang kemudian jadi masalah ya. Kan kemasan makanan online sama kemasan yang paket-paket yang dikirimkan kurir itu kan mulai dari dalamnya ada plastik, kemudian lapisan berikutnya ada kardusnya, ada selotip. Nah ini kan jadi biang sampah lagi nih. Sekali lagi kan kemudian untuk berbicara sistem pengelolaan sampah kan tidak hanya bisa dibebankan sama masyarakat. Industri juga akan berpengaruh nih. Nah ini pandangannya gimana nih? Iya, jadi kalau ngomong tentang
solusinya itu sebenarnya kan mengurangi pemakaian bahan sekali pakai, mau itu plastik, mau itu baju, mau itu kertas, apapun yang nggak bisa dipakai dan diolah terus kan itu mengurangi gitu. Tapi itu kan nggak akan terjadi kalau ya pemerintah atau usaha-usaha plastik dan bahan-bahan ini pengen kaya kan, karena kalau ini berhenti berarti mereka nggak dapat uang. Iya, betul. Jadi dari masyarakat aja yang harus untuk mengurangi. Gitu. Ada satu perspektif sebenarnya dari aku ya sebagai orang lokal ya tentang melihat kemasan-kemasan ini ya. Dahulu kala sebenarnya orang Jawa itu mempunyai sistem pengemasan makanan atau menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kita makan pakai daun, alasnya daun, kemudian berbagai macam kemasan itu dibungkus daun. Tapi ketika era industri dan kapitalisme itu mulai masuk ke sini, hal seperti ini diolok-olok ini. Iya. Kamu kalau makannya masih pakai daun, kamu sangat purba, kamu sangat kuno. Sementara kira-kira 1 dekade atau 10 tahun ini, orang-orang kembali lagi ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang dulu yang punya nenek moyang kami ini yang sudah terlanjur diolok-olok, akhirnya lah dulu kita makan pakai daun pisang itu aja, wah itu deso, bahasanya wah itu deso, itu kampungan, itu udik. Nah sekarang orang-orang balik lagi ke situ, berusaha ke situ. Ini yang aku pikir jadi gegar budaya ya, atau culture shocknya untuk orang-orang lokal ya. Nah ini mungkin terus kemudian perlu kita budayakan lagi atau promosikan lagi kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Tetapi kan pada kenyataannya kita tidak bisa menembus ke industri kapitalis yang sudah terlanjur nggak apa-apalah mengotori lingkungan. Itu pendapatnya gimana tentang kapitalisme yang kita tahu hari ini sudah berdampak negatif sama lingkungan. Iya, jadi kalau kita bahkan dari negara maju yang aku menuduh wah ini pelaku kapitalisme kan banyak dari negara maju juga. Nah, itu gimana? Kalau kita masuk ke kapitalisme atau ke pemerintah itu kita bisa di sini ngobrol sampai minggu depan kan. Nggak selesai. Tapi misalnya kalau kita mikirin dari kita sendiri gitu kan. Sekarang banyak orang yang misalnya aku nggak pakai sedotan gitu. Lah terus minumnya gimana kalau nggak pakai sedotan? Ya langsung dari gelas. Apa masalahnya gitu kan. Orang kadang mikir, yo gelasnya mungkin kurang bersih gitu. Jadi berarti mulanya dari kepercayaan orang sama warung itu atau restoran itu untuk kebersihan kan. Jadi yang seharusnya mungkin dibenerin itu kebersihan. Nah terus kadang waktu di Aceh itu kan ada kopi yang diminum kebalik di piring gitu kan. Nah terus itu kan dikasih pakai sedotan, padahal minuman panas. Lagi kan panas dengan plastik itu bukan racun untuk bumi aja, tapi untuk kesehatan kita juga kan. Nah, terus itu kan aku nggak mau pakai sedotan, ditanya lah terus minumnya gimana? Ya di Indonesia apa jangan duluan, minuman ini atau sedotannya? Minuman ini dulu minumannya gimana? Ya diangkat dikit, diminum dari piring. Udah, berarti tak minum seperti itu. Jadi sebenarnya kan sekarang udah mulai kayak kalau masalah sedotan misalnya, oh sedotan bambu, sedotan kertas, sedotan kaca, sedotan. Padahal lebih gampang dipikir, oke orang dulu cara minumnya gimana? Gak pakai sedotan kan gak ada masalah. Atau piring, sekarang piring dari bambu, dari apa, diolah kan. Meskipun itu ramah lingkungan kan, tapi untuk produksinya tidak. Ya, nah ini yang menarik ya, ketika kita mau mengkonversi plastik kembali ke bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kalau di debat calon presiden di kampanye kami kemarin kan ada yang namanya greenflation itu. Kalau mau mengkonversi bahan-bahan industrial yang lebih ramah lingkungan ini kosnya lebih mahal. Kosnya lebih mahal dan produksi itu kan juga tidak ramah lingkungan kan, dari betul. Mungkin polusi pabriknya, dari transportasi dari pabrik ke toko-toko kemana gitu kan, itu semua. Jadi kalau kita misalnya mikirin untuk jaga lingkungan tidak hanya dengan tidak buang sampah sembarangan, tapi juga dengan beli yang paling dekat gitu atau yang paling alam gitu.
Ini yang menarik ya tentang menjaga lingkungan. Hari ini kan terus isu yang paling santer atau paling populer di kota kita ini kan tentang sampah. Tidak hanya di Jogja ya, tapi hampir di semua wilayah di Indonesia sedang bermasalah dengan sampah rumah tangga. Nah ini yang perlu kita diskusikan ini. Harus bagaimana sebenarnya terus? Ya, kalau Mas sendiri di rumah itu pilah sampah atau saya mulai 2 tahun setelah pandemi kemarin karena memang tidak begitu banyak kegiatan, mulai belajar mengolah sampah di rumah. Jadi sampai hari ini kebetulan kan tinggal di desa, jadi masih mempunyai ruang atau space untuk pengelolaan sampah. Sampai hari ini plastik itu sudah dipisahkan, plastik, kardus, kertas itu dipisahkan dan bisa dijual. Kemudian sampah rumah tangga yang organik itu memang ribet ya, kami cacah dulu, kami chop dulu, kemudian dibikin kompos. Nah, menurut aku yang paling susah pertama kali ini kan sudah hampir jalan 2-3 tahun. Yang paling susah adalah membudayakan atau membentuk habit di rumah. Di rumah itu kan ada sekitar 5-6 orang. Untuk membuang sampah di tempat yang terpisah itu masalahnya dari situ. Bukan terus nanti sampahnya jadi kompos, jadi maggot, jadi macam-macam. Tapi dari hulunya, dari awalnya sudah susah duluan ini. Habis makan apa kalau di sini kan micin-micin yang snack-snack seperti itu pastinya di gimana ini. Nah, ini sudah mulai kebentuk ada kebiasaan makanan-makanan plastik yang multi layer, yang kemasan-kemasan snack itu kami cuci dulu. Kami basahi pakai air, kemudian kami keringkan dan kami pisah dan itu bernilai jual. Nah, yang jadi masalah sekarang kan membentuk habitnya ini kan. Ini yang agak susah. Nah, ini kalau Mbak gimana? Ya kalau habitnya untuk pilah sampah kan itu udah dari kecil kalau aku. Karena di Eropa emang dari kecil udah diajarin untuk pilah sampah di rumah. Meskipun kami tinggal di apartemen gitu di tempatnya kecil, tapi biasanya itu di dapur ada tempat kertas, tempat plastik, tempat kaleng, tempat organik. Nah itu yang mungkin jadi PR ya, jadi tugas kita di Indonesia atau di Jogja hari ini ya, bahwa membentuk habit itu kan tidak bisa dalam waktu 1-2 bulan. Iya, nggak bisa langsung. Apalagi langsung tutup TPA bilang sekarang kalian harus memilah sampah itu kan nggak bisa. Mengubah kebiasaan itu kan susah. Kita mengubah kebiasaan yang paling simpel aja dari gosok gigi pakai tangan kanan, pakai tangan kiri aja susah, apalagi terus buang sampah. Sementara ada juga pemikiran di masyarakat tradisional Jawa itu zaman dahulu, membuang sampah di luar rumah secara sembarangan itu tidak apa-apa. Di studi kebudayaan ada seperti itu, karena dulu kan sampahnya kan relatif organik, dari daun, dari sisa makanan dibuang ke luar rumah di halaman atau di backyard gitu, karena mereka mempunyai ayam, mempunyai hewan-hewan yang akan memangsa itu. Kemudian sampah-sampah kemasan yang dari daun dan lain sebagainya itu kalau dibuang di halaman atau di tanah akan menjadi kompos. Nah ini juga berpengaruh. Jadi memang habit di masyarakat kita untuk membuang sampah sembarangan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Nah kalau baru 5 bulan ini kemudian yuk sekarang harus pilah sampah, nah itu bebannya terlalu besar, saya pikir ya. Iya, kalau aku sendiri kan ya untuk mengurangi kan, karena kadang malas juga kalau kan kalau di Spanyol itu kalau pilah sampah itu sampahnya nggak dicuci dulu. Jadi kami buang sampah kotor. Ya, dicuci oleh pemerintah. Itu. Tapi kan juga kami sebenarnya nggak tahu seberapa banyak plastik dan kertas didaur ulang kan, banyak yang mungkin nggak lolos dibuang, dibakar atau gimana? Kita nggak tahu. Tapi ya kalau misalnya masalah dilihat itu kelihatannya kan bersih, tapi kan sebenarnya kita nggak tahu, makanya lebih bagus untuk mengurangi gitu. Nah ketika kita nggak bisa mengurangi karena bahan itu nggak bisa dibeli tanpa plastik atau tanpa kaleng apa gitu, itu dipilah. Nah kalau di Spanyol dipilah kotor, kalau di Indonesia kan harus dicuci dulu. Harus dicuci, itu kan itu yang bikin malasnya kan. Gitu. Makanya kalau mau ajarin untuk keluarga, kayak kita harus pilah gini-gini,
kalau harus dibersihin, dicuci dulu kan itu paling malas. Paling malas ya. Dan boros air prosesnya harus lama dan itu. Kita tidak terbiasa dari kecil. Jadi sebenarnya juga nggak ramah lingkungan karena kalau kita harus cuci itu kan banyak air. Ya, kita ada udah limbah cuci air juga tapi itu masih kan ditransportasi ke pabrik mana, di pabrik itu dicuci lagi apa. Jadi itu nggak ramah lingkungan. Tapi ya kebiasaan itu susah karena aku belanja aja hampir setiap hari belanja di warung dekat rumah, belanja sayur gitu. Tiap hari aku harus bilang, Bu, tanpa kantong gitu. Belum kebiasaan untuk aku tiap hari beli telur, beli apa, bawa kantong sendiri, bawa kotak telur sendiri. Dia udah siap-siap pakai kresek gitu. Nah, kadang-kadang ini yang perlu, jadi permasalahannya selain harus mengelola sampah di rumah sendiri, untuk habit atau kebiasaan kita berbelanja itu juga susah. Iya. Harus diakui ya, penjual-penjual di sekitar kita memberikan kemasan sampah pakai tas kresek itu masih dianggap kesopanan. Iya. Itu yang menarik ya. Jadi Bu nggak usah pakai, misalnya beli sayur, Bu nggak usah pakai kantong. Nanti tak bawa aja, nggak usah pakai. Iya. Oh nggak bisa nih, nanti bawanya susah nih, tak kasihkan. Nah ini yang mindsetnya yang tak pikir harus pelan-pelan dan tidak mudah untuk mengubah itu kan sudah melekat selama puluhan tahun ya seperti itu ya. Dulu sempat ada campaign agak besar di Indonesia tentang minimarket atau toko-toko yang stop sampah seperti stop kemasan plastik seperti yang di Bali hari ini. Tapi di Jogja pada saat itu juga mulai beberapa minimarket mengeluarkan kebijakan kalau mau tambah kemasan plastik kena tambahan charge lagi. Bahkan ada minimarket yang tidak menyediakan plastik sama sekali. Tapi akhirnya sekarang balik lagi. Nah ini kan juga jadi tantangan kita untuk sementara yang terjadi sekarang unik juga. Yang aku lihat ya di tetangga atau di kawasan sekitar kita sudah memilah sampah di rumah yang organik dipisah, yang plastik. Tapi kita buangnya yang organik ke tempat sampah itu masih tetap pakai tas kresek. Nah ini kan juga akan jadi masalah juga. Nah menurut Mbak Maya terus paling simpel untuk krisis darurat sampah hari ini selain tadi memasak, kemudian memilih menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, apalagi yang paling cepat ini yang bisa dilakukan di rumah tangga. Soalnya gini loh, kondisinya ini juga kenyataan ya. Kalau sok-sok nek ngomong bule itu di percaya kalau kalau penonton nek ngomong orang lokal apalagi yang ngomong itu dianggap sok tahu, tapi kan ini kan Mbak Maya sudah melakoni campaign atau aktivitas ini sudah lama. Nah ini mungkin bisa jadi masukan, saran untuk teman-teman penonton ini. Ya sarannya yang paling cepat lah, di rumah lah. Kan Mbak mengelola kompos juga. Nah itu kan pada praktiknya kan ribet juga kan. Iya ribet, jadi apa ya, semuanya itu biar gak ribet sih untuk mengurangi kan. Tapi kadang orang lihat mengurangi itu udah ribet gitu. Kayak misalnya beli tempe, kan bisa beli tempe di plastik atau di daun gitu. Terus kalau udah beli tempenya ya dimasukin di kantong sendiri kan, gak di plastik lagi. Terus misalnya kalau ini opsi-opsi yang bisa ramah lingkungan gitu ya. Terus misalnya beli beras, beli jagung, beli apa yang kiloan gitu kan masih ada banyak tempat yang jual tanpa kemasan gitu kan. Yang kita mau beli berapa gram, berapa kilo itu baru dimasukin di kantong gitu. Jadi cari tempat-tempat yang jualan seperti itu. Nah kalau sekarang kan sebenarnya udah banyak toko ramah lingkungan gitu yang zero waste. Yang jualan yaitu udah punya ember besar penuh misalnya beras atau tepung dan kita bawa wadah sendiri bisa beli. Tapi karena mereka punya selain ramah lingkungan juga organik juga gini-gini kan harganya mahal. Itu kan bikin juga orang gak mau beli seperti itu kan. Tinggal ke supermarket tak beli yang praktis yang udah gini. Tapi kan di pasar masih banyak yang jual ya beras udah di ember gitu kan, tinggal ambil gitu. Ada masalah lain, masyarakat kita itu gengsi untuk ke pasar tradisional, untuk beli beras yang dari
ember terus baru ditimbang. Aku aja yang beda-beda yang suka beli seperti Jadi itu. ada nilai beberapa masyarakat masih menganggap berbelanja bulanan di supermarket dengan beras kemasan dengan cover atau gambar warna-warni itu menaikkan nilai prestisius mereka. Nah ini yang tak pikir perlu disadarkan juga ya, bahwa terus belanja ke pasar tradisional yang bau, yang kotor, yang becek itu mereka gengsi. Iya, kalau aku kan nggak ke pasar karena pasar nggak segitu dekat dari tempat, dari rumah aku. Belanja yang di warung gitu? Iya, warung. Jadi di warung kan mereka itu ngirit atau mergo ngapa? Gini, jadi warungnya kan itu paling dekat dari rumah, jalan kaki 100-200 meter lah gitu. Terus di warung ini kan sayurnya ada tanpa plastik, berasnya ada tanpa plastik gitu, telurnya kiloan gitu kan tanpa plastik. Nah terus misalnya mereka di warung ini jual ayam dan ikan tapi pakai plastik, aku nggak beli di situ. Kecuali darurat banget, mau masak gak ada dan tempat ayam tutup atau jauh gitu. Agak-agak ironis, tetapi ini mungkin bisa dicontoh ya, maksudnya untuk perasaan-perasaan gengsi untuk beli di warung terdekat iki Mbak Mayawe melakukan itu loh. Jadi mungkin bisa kita mencontoh di situ ya, bahwa beli di lingkungan terdekat itu selain mengendalikan polusi udara, kita nggak keluar karbon untuk transportasi dan lain sebagainya. Bawa tas sendiri itu mungkin perlu dipromosikan juga. Tetapi juga harus ada PR juga, bahwa kebersihan di warung-warung itu juga penjualnya harus dikasih edukasi juga, bahwa kalau misalnya menata dagangan, mendisplay dagangannya juga harus sebersih mungkin. Iya, kalau warung ini ya sebenarnya gak gitu bersih ya. Tapi apakah kalau kita beli di supermarket itu lebih bersih gitu? Maksudnya kan gak karena di dalam plastik itu lebih sehat. Belum tentu juga ya. Iya, belum tentu. Apalagi kalau ditambah kimia biar kelihatan, misalnya kayak sayur-sayur buah yang di supermarket kan mungkin udah dikasih lapisan lebih shiny gitu. Padahal itu kan belum tentu lebih bersih juga ya. Iya. Ini deh, selama berkeliling-keliling kan terutama di negara-negara Asia dan Amerika Selatan kan tahu ya, oh ini poin-poin permasalahannya ada di sini, ada macam-macam. Kalau misalnya terus yang dilakukan untuk campaign berikutnya apa? Yang bisa memengaruhi atau menginfluence followersnya atau teman-temannya agar yuk kita lebih peduli lagi sama lingkungan. Karena bagi kami, kebanyakan orang, krisis iklim ini kan masih menjadi ilusi bagi mereka. Kebutuhan kami yang paling mendesak hari ini kan masalah pendidikan yang harus murah, kemudian pangan yang harus murah, kemudian masalah kesehatan yang harus terjangkau. Untuk membicarakan iklim itu kan menjadi diskurs yang masih sangat jauh ya. Kalau kata orang lokal, bodo amat mau Himalaya mencair atau mau kutub utara mencair, yang penting aku bisa makan hari ini. Nah ini yang untuk menyadarkan pemikiran atau mindset orang untuk sampai ke sana, apa yang dilakukan Mbak Maya paling dekat dan menurut Mbak Maya paling aplikatif, paling cepat? Apa ya, susah soalnya kan kadang aku bikin konten kayak gitu, orang bilang, ya aku misalnya kalau dibilang, oh di tahun 2050 akan lebih banyak plastik di laut daripada ikan gitu. Orang mikir, 2050 aku udah gak ada gitu. Terus kan. Aku juga hidup jauh dari laut, aku gak ngaruh. Gitu. Nah, jadi ini kan mereka kan sebenarnya, mohon maaf tapi kayak egois gitu kan, mikirin diri sendiri gitu. Gak mikirin anak, cucu atau keluarga lain gitu. Oke, jadi memang harus mempunyai pemikiran yang visioner ya. Iya, terus kan sebenarnya kan di Indonesia itu kan wajib agama ya. Banyak beberapa agama wajib gitu kan, di KTP aja wajib. Tapi emang ada agama yang bilang kita bisa bunuh bumi gini dengan plastik, dengan enggak kan, semua agama itu semua bilang agama kita harus kebersihan ya. Kebersihan, kita harus jaga bumi, kita kan tinggal di sini gitu. Tapi orang nggak lupa sama itu. Yang penting semua cepat, semua gampang gitu. Ini jadi menarik ya. Kemudian kalau misalnya
sebenarnya ini aku tertarik sekali. Oh ya, kan orang Indonesia sangat menggilai agama. Tapi kadang-kadang dalilnya yang dipercaya itu kan bagaimana cara masuk surga nanti bisa dengan lancar. Tapi kan ada beberapa nubuat atau dalil yang memang mengajarkan kebersihan ini kadang-kadang nggak dibaca ini. Jadi mungkin ini jadi menarik. Balik lagi aja kalau misalnya sosialisasi tentang zero waste atau tentang concern lingkungan itu gagal dari pemerintah dan lain sebagainya, balik lagi ke agama. Nah mungkin tugasnya para pendakwah juga nanti. Karena itu sosok yang sangat kuat untuk mengamplifikasi ajaran-ajaran ya. Nah ini tak pikir juga menarik para pendakwah-pendakwah atau konten-konten kreator yang berbasis agama untuk mulai mewacanakan itu ya. Di agama kita kan diajarkan untuk merawat lingkungan atau untuk menjaga kebersihan. Mulai dari situ saja itu tak pikir. Aku kan pernah kayak shock banget gitu ya waktu naik gunung di Indonesia itu kan dulu aku suka naik gunung, tapi sekarang kalau ditanya udah berapa gunung nggak banyak karena malas untuk lihat sampah. Kayak kita naik ke alam gitu pengen lihat bersih malah lihatnya sampah. Tapi paling bikin aku shock itu orang Indonesia kan budaya itu sangat percaya dengan mistis ya. Iya. Pernah nggak ke gunung itu lihat botol-botol kemasan air tapi isinya air kencing. Iya kan sering. Nah, terus loh aku tanya itu kenapa orang pipisnya di botol gitu. Nah, karena mereka percaya itu kalau pipisnya di alam, di pohon akan ada kualat, loh, emang pipisnya itu lebih kotor daripada plastik. Nah, masalahnya itu kan berarti orang yang lakukan itu mikirnya ya air yang dari tubuh kita sendiri yang akan jadi ke alam dan akan terurai gitu itu lebih kotor daripada plastik. Mereka berarti nggak ngerti plastik itu sekotor apa gitu, sepolusi apa. Sangat kontradiktif dan hampir menjadi paradoks ya pemikiran itu ya. Mau masyarakat yang takut kualat, masyarakat yang menghargai mistisisme, tetapi malah justru buang sampah di... Iya, malah taruh pipisnya di situ, di botol. Dan nggak dibawa turun, gunung ditinggal di situ. Jadi mencintai alam, tapi mungkin alam pikirannya mereka sendiri mungkin ya. Nah itu perlu kita ini juga, perlu kita suarakan juga bahwa ya kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar loh ini dengan alam. Nah ini yang tak pikir kita tidak boleh lelah, tidak boleh capek untuk mengkampanyekan ini ya. Bahwa di tahun 2050 itu juga nanti yang akan hidup adalah anak cucu kita. Kemudian kalau walaupun kamu tinggal di tengah kota kayak kita di Bantul hari ini, jauh dari laut, tidak mencari uang di laut, tetapi kan nanti produk-produk ikannya akan berpengaruh ke kehidupan kita. Itu yang perlu disadarkan bahwa permasalahan hari ini saya pikir tidak hanya bagaimana kita membuang sampah rumah tangga. Aku khawatirnya nanti kalau pemerintah kan sedang bangun TPS nih. Aku khawatirnya kalau TPS itu sudah jadi semua, budaya untuk memilah ini hilang lagi nanti. Nah jadi kan sama aja toh, kita balik lagi ke nol lagi gitu loh. Buang aja sekarang, nggak usah dipilah mau ininya TPS-nya sudah jadi kita sudah buang sampah sembarangan atau kayak dulu lagi nggak apa-apa. Nah itu juga jadi masalah. Jadi kan masalahnya kan kadang masyarakat itu kan udah coba paling kuat untuk mengurangi atau untuk pilah, tapi malah orang yang di atas kami itu yang gak bantu, gak support gitu. Kan kayak pernah waktu naik sepeda itu kan sebenarnya trip sepeda kampanye Zero Waste Go West itu kan mulai dengan ya kami pengen naik sepeda, terus kami bisa bawa apa gitu dari hidup kami gitu kan. Bukan pengen bikin kampanye, tapi karena hidupku seperti ini, daripada aku dikenal sebagai bule yang lagi keliling Indonesia, tapi bule yang keliling Indonesia membawa kampanye Zero Waste gitu. Tidak hanya demi konten ya. Gitu. Jadi bikin konten itu mulainya juga dari sekarang karena pandemi banyak orang yang mulai naik sepeda. Terus banyak yang bilang kayak
go west, go green atau apa gitu ke go green karena ya gak naik kendaraan yang gak kendaraan motor gitu kan. Jadi ke sepeda itu lebih ramah lingkungan. Tapi mereka tetap bawa botol kemasan plastik, air kemasan gitu. Jadi ini go green tapi bawa air pakai plastik gitu atau terus udah naik sepeda bungkus bakso pakai plastik, jus pakai plastik gitu. Jadi go greennya udah bagus, sudah naik sepeda tapi masalah-masalah sampah itu. Jadi kayak gimana caranya aku naik sepeda akan keliling 19 provinsi tapi tidak tidak beli plastik sama sekali atau tidak beli air kemasan plastik sama sekali gitu. Ini masih rajin ya bersepeda. Ini mau lanjut keliling-keliling lagi berarti setelah ini. Ada campaign-campaign apa lagi? Ya mau, cuman belum ada jadwalnya atau apa. Gak tahu tahun ini, tahun depan kapan gitu. Karena sekarang lagi fokus tinggal di Jogja gitu. Oke. Jadi ini sepertinya statement terakhir ya di diskusi kita hari ini. Kalau dari aku bahwa yang penting itu adalah menumbuhkan kesadaran, tidak hanya kesadaran karena kita di kota ini sekarang baru krisis, tetapi kesadaran yang ditanamkan agar meskipun besok TPS-nya sudah jadi, yang konon katanya dibangun 3 TPS baru itu, selama-lamanya akan terus kemudian terbudaya di rumah untuk memilah, kemudian kalau bisa mengolah lagi. Nah itu tidak hanya sebatas di slogan-slogan atau di quote-quote atau di spanduk-spanduk ya, tetapi itu benar-benar bisa, kalau bahasa Jawanya manjing, menubuh atau embodied mungkin ya. Terus kemudian perilaku kita ya jadikan habit. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi kita perlu concern sama lingkungan tidak hanya ketika krisis, tapi semoga bisa selamanya. Kalau Mbak apa statement terakhirnya nih tentang ini? Gak apa-apa kok mengkritik netizen, gak apa-apa kok, kita memang perlu dikritik kok. Statement terakhir ya kita masih bisa cool gitu kan. Meskipun balik ke budaya yang lalu gitu, kayak beli pakai wadah sendiri, bawa kantong, naik sepeda gitu-gitu masih bisa cool gitu. Bukan kita lebih miskin atau bahkan lebih masak apa sendiri gitu. Pun jadi cool ya, jadi keren ya. Daripada terus beli makanan online yang akhirnya menimbulkan. Jadi lebih sadar untuk kesehatan diri sendiri, dan itu bukan cuma dari apa yang kita masukin ke dalam secara langsung, tapi secara ya terbuka juga kan dari udara, air dan semuanya. Jadi menjadi peduli sama lingkungan itu bisa jadi ukuran cool atau menjadi seseorang yang keren ya hari ini. Iya.